beberapa langkah menjadi pribadi yang lebih tenang. Pernahkah kamu melihat sebuah danau yang tenang? Airnya jernih, permukaannya hampir tidak bergerak. Langit, pepohonan, bahkan awan dapat terpantul dengan sempurna di atasnya. Namun saat batu dilemparkan ke tengah danau, permukaan beriak, pantulan menjadi kabur. Segala sesuatu terlihat tak jelas. Begitulah hati manusia. Saat hati tenang, kita mampu melihat kehidupan dengan jernih. Kita mampu membedakan mana masalah yang harus dihadapi dan mana yang harus dilepaskan. Namun ketika hati dipenuhi kemarahan, kecemasan, iri hati, dan ketakutan, semua tampak lebih buruk dari kenyataannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih tenang? Tidak ada jalan pintas, tetapi ada beberapa langkah yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai. Langkah pertama, terima kenyataan apa adanya. Banyak penderitaan bukan berasal dari kenyataan itu sendiri. Penderitaan sering muncul karena kita menolak kenyataan. Kita ingin hidup selalu sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin kerja keras selalu dibalas hasil yang setimpal. Tetapi dunia tidak berjalan sesuai keinginan siapapun. Ketika hujan turun, petani tidak marah kepada langit. Ketika musim kemarau datang, ia tidak membenci matahari. Ia menerima kenyataan lalu mencari cara terbaik untuk bertindak. Orang yang tenang memahami bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk bergerak maju. Sebab kita tidak bisa mengubah sesuatu yang terus kita sangkal. Langkah kedua, berhenti mengendalikan segala hal. Ada banyak orang yang kelelahan bukan karena pekerjaannya. Mereka lelah karena berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Pendapat orang lain, masa lalu, perasaan seseorang, keadaan ekonomi dunia, nasib orang lain. Semakin kita mencoba mengendalikan semuanya, semakin besar kecemasan yang kita rasakan. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai sambil berusaha menghentikan ombak dengan tangannya. Mustahil, ombak akan tetap datang. Yang bisa dilakukan hanyalah belajar berenang dan mengarahkan perahu. Ketenangan datang ketika kita fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, pilihan kita. Langkah ketiga, kurangi membandingkan diri. Di zaman sekarang banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena kekurangan. Mereka kehilangan ketenangan karena terlalu sering membandingkan. Melihat orang lain membeli rumah, melihat orang lain sukses lebih cepat, melihat orang lain memiliki kehidupan yang tampak sempurna. Padahal kita hanya melihat cuplikan terbaik dari hidup mereka. Tidak ada pohon mangga yang iri kepada pohon kelapa. Tidak ada bunga mawar yang cemburu kepada bunga melati. Masing-masing tumbuh sesuai waktunya. Begitu pula manusia. Jalan hidup setiap orang berbeda. Membandingkan perjalananmu dengan orang lain hanya akan membuatmu lupa menikmati prosesmu sendiri. Langkah keempat, berdamai dengan masa lalu. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hatinya masih memikul beban bertahun-tahun. Penyesalan, kegagalan, pengkhianatan, kesalahan yang pernah dilakukan,
Masa lalu adalah guru, bukan penjara. Jika terus menoleh ke belakang saat berjalan, kita akan mudah tersandung. Pelajaran boleh dibawa, lukanya boleh dikenang, tetapi jangan tinggal di sana. Kehidupan terus bergerak maju, dan kita pun harus melangkah maju. Langkah kelima, pilih lingkungan yang menyejukkan. Karakter manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika setiap hari kita berada di tengah gosip, kemarahan, dan energi negatif, ketenangan akan sulit tumbuh. Sebaliknya, lingkungan yang baik akan membantu hati menjadi lebih damai. Ibarat tanaman, bibit yang baik tetap sulit tumbuh di tanah yang buruk. Karena itu, pilihlah teman yang mengingatkan saat salah, bukan teman yang mendorong ke arah kehancuran. Langkah keenam, belajar melepaskan. Tidak semua hal harus dimenangkan. Tidak semua perdebatan harus dibalas. Tidak semua hinaan harus dijawab. Kadang-kadang ketenangan datang ketika kita memilih melepaskan. Singa tidak sibuk membuktikan dirinya kepada setiap anjing yang menggonggong. Ia tetap berjalan menuju tujuannya. Begitu pula kita. Semakin dewasa seseorang, semakin ia mengerti bahwa energi adalah sesuatu yang berharga. Jangan habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Langkah ketujuh, bersyukur atas yang dimiliki. Banyak orang menunggu bahagia untuk bersyukur. Padahal, seringkali kebahagiaan justru lahir dari rasa syukur. Coba renungkan, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih memiliki kesempatan memperbaiki hidup. Itu semua adalah nikmat yang sering dianggap biasa. Padahal banyak orang di luar sana yang berharap memiliki apa yang kita miliki hari ini. Rasa syukur tidak menghilangkan masalah, tetapi membuat kita lebih kuat menghadapi masalah. Langkah ke-8, dekatkan diri kepada Tuhan. Pada akhirnya, manusia memiliki batas. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan logika. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan waktu. Ada ketakutan yang tidak bisa hilang hanya dengan nasihat. Disinilah manusia membutuhkan tempat bersandar yang lebih tinggi dari dirinya. Ketika hati dekat dengan Tuhan, ada keyakinan bahwa tidak ada kesulitan yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak diketahui. Tidak ada perjuangan yang luput dari perhatian. Keyakinan inilah yang sering menjadi sumber ketenangan terbesar. Penutup, menjadi pribadi yang lebih tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Laut yang tenang bukan karena tidak pernah diterpa angin. Ia tenang karena cukup luas untuk menerima setiap gelombang yang datang. Begitu pula manusia. Ketenangan bukan tentang menghilangkan semua ujian. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri, tetap berpikir jernih, dan tetap melangkah meski kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi, jika hari ini hidup terasa berat, jangan terburu-buru menyerah. Tenangkan hati, perbaiki langkah, fokus pada apa yang bisa dilakukan. Karena seringkali kekuatan terbesar bukan berasal dari orang yang paling keras suaranya, melainkan dari orang yang tetap tenang ketika badai datang. Dan bisa jadi, pribadi yang tenang itu adalah dirimu di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.